Kalau lihat Tecnopova series dengan performa yang gahar, itu mah udah biasa ya. Tapi kalau layarnya curve, desainnya stylish, bodinya tipis, tapi performanya tetap kenceng, ini nih jawabannya. Oke, jadi ini dia Tecnopova Curve 5G, Tecnopova series pertama yang punya desain layar curve alias melengkung. Layarnya ini pakai panel AMOLED 6,78 inci dengan screen to body ratio mencapai 93,4%. Buat refresh rate-nya bisa sampai 144 Hz guys, walaupun perbedaannya nggak terlalu kelihatan banget lah kalau dibandingin dengan yang 120 Hz. Buat kualitas layarnya sih udah termasuk yang bagus ya, reproduksi warnanya vivid khas AMOLED, punya tingkat detail yang tinggi. Pokoknya dipakai buat nonton video yang colorful kayak gini tuh mata kita bener-bener dimanjain deh. Bezelnya pun tipis simetris dengan kamera depan berbentuk punch-hole, jadi untuk visibilitas layarnya tuh bisa lebih maksimal. Layar curve-nya ini nggak cuma bikin desainnya kelihatan lebih stylish, tapi juga terasa lebih solid dan nyaman saat digenggam. Secara bodi sih emang cukup tipis dan ringan ya, ketebalannya di 7,5 mm dan buat bobotnya ini di 176 gram aja. Yang kita bahas ini varian warna Geek Black ya, dan ada Neon Cyan dan juga Magic Silver. Finishing back covernya matte, jadi gak gampang nyeplak sidik jari, dan ada pola geometris kayak Tecnopova yang udah-udah. Buat interface-nya di sebelah kanan ada power button dan volume button, di atas ada grill speaker, IR blaster, dan mikrofon. Di kiri polosan aja, dan di bawah ada SIM tray dual SIM nano, mikrofon lagi, port Type-C, dan grill speaker. Walaupun HP ini tipis, tapi secara spek tetaplah jadi Tecnopova series yang kita kenal selama ini. Chipsetnya pakai Dimensity 7300 Ultimate yang dikombinasikan dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Skor Antutu versi 10-nya bisa dapat di 705 ribuan, Geekbench 6 di 946 untuk single core, dan 2881 untuk multi core-nya. Disclaimer dulu, saya ngetes HP ini tuh selalu di mode performa ya, yang bisa diakses di fitur High Boost-nya, biar saya bisa dapetin performa yang maksimal lah di HP ini. Langsung aja kita main Mobile Legends, dia bisa dapat di settingan Ultra, main 15 menitan, average FPS-nya di 107 fps, FPS maksimalnya di 112 fps, dan untuk suhu maksimalnya di 42,3 derajat Celcius. Terus untuk PUBG Mobile bisa dapat di settingan Smooth Extreme Plus, main 28 menitan, average FPS-nya di 83 fps, FPS maksimalnya di 91 fps, dan suhu maksimalnya di 43 derajat Celcius. Lanjut untuk game sekelas Zenless Zone Zero di settingan low 60 fps, main 47 menitan, average FPS-nya di 53 fps, FPS maksimalnya di 61 fps, dan suhu maksimalnya di 42 derajat Celcius. Overall sih untuk performanya udah sangat mumpuni lah di harga 3 jutaan. Mau dipakai buat daily driver ataupun buat ngegame tuh udah pasti ngacir lah ya. Paling tinggal disesuaikan aja untuk settingannya biar dapat frame rate yang tinggi, contohnya kayak di game Zenless Zone Zero tadi. Kemudian untuk baterainya sendiri ini kapasitasnya 5500 mAh ya, kapasitas yang cukup besar buat HP yang setipis ini. Buat scrolling TikTok, Instagram, dan browsing sejaman baterainya berkurang 8%, streaming YouTube sejaman berkurang 6%, dan main Mobile Legends sejaman berkurang 17%. Kita juga dapat adapter charger 45 watt yang udah include di dalam paket penjualannya, dan buat ngisi dari 15-100% butuh waktu 47 menit aja. Menariknya, HP ini juga punya fitur bypass charging yang bisa diaktifkan lewat mode High Boost. Jadi saat kita lagi main game sambil ngecas, dayanya langsung dialirin ke motherboard tanpa ngecas baterainya, supaya suhu tetap adem dan baterainya tetap awet dalam jangka panjang. Dia juga sudah dilengkapi dengan NFC dan diproteksi dengan sertifikasi IP64. Jadi ya kalau kena gerimis atau percikan air yang nggak disengaja, HP ini tuh masih aman ya. Berpindah ke sektor kamera, Tecnopova Curve 5G ini dibekali dengan dua kamera belakang, ada 64 megapiksel main kamera dan 2 megapiksel depth sensor. Sementara untuk kamera selfie-nya ini di 13 megapiksel. Agak sedikit disayangkan untuk lensa ultrawide-nya ini masih absen ya. Tapi untungnya buat kamera utamanya ini udah terhitung bagus guys buat HP 3 jutaan. Warnanya memang agak sedikit di boost tapi nggak yang lebay banget. Detailnya pun masih cukup tinggi, bahkan kalau di zoom 2 kali seperti ini. Di lensa utamanya ini juga bisa ngehasilin bokeh yang cukup natural ya. So kalau saya pribadi sih jarang banget pakai mode portraitnya. Di kondisi low light pun antara normal mode dan night mode-nya ini hampir nggak ada bedanya. Hasilnya pun udah sesuai ekspektasi lah. Detailnya masih dapat, noise-nya pun bisa diredam dengan baik. Paling ada sedikit shutter lag untuk processing hasil fotonya.
Oke, ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya Technopovaker 5G. Ini di resolusi 1080p 30 fps ya. Dan di sini saya langsung aktifin aja Ultra Steady-nya. Dia juga bisa zoom sampai 2 kali. Nah, di sana juga ada suara dari speaker aktif, terus juga ada pengumuman di sana. Ya, kalian bisa nilai sendiri untuk kualitas audionya juga ya. Nah, ini saya coba deketin. Tuh. Bokehnya tuh bener-bener creamy ya. Dan tentunya tetap natural, guys. Nggak yang lebay. Nah, di sini juga ada bunga. Coba kita deketin. Nah, tuh. Bagus ya. Untuk warnanya, detailnya. Cakep sini. Next ini untuk 1080p 60 fps dengan Ultra Steady. Wah, tuh di sana anak-anak TK apa sih? TK apa SD sih itu? Kok tulisannya SD terpadu ya? Di sana. Tapi kok bocil-bocil semua? Oke. Coba kita deketin lagi ke... Wow, airnya keluar. Kita deketin ke bunga. Coba zoom 2 kali. Nah. Detailnya masih ngangkat loh ya. Gila sih ini kameranya. Buat kestabilannya juga di sini saya lihat cukup oke. Cuma mungkin kalian bisa nilai sendiri ketika dilihat langsung ya. Nah, kalau ini di resolusi 4K 30 fps ya. Dan hebatnya di resolusi 4K 30 fps ini dia masih bisa pakai Ultra Steady, guys. Cakep sih. Biasanya kalau di harga segini itu di resolusi 4K dia nggak bisa aktifin Ultra Steady-nya ya. Cakep sih. Ngomong-ngomong ini saya cuma handheld aja ya, nggak ada bantuan gimbal atau apapun. Jadi ini murni ya, cuma dipegang langsung pakai tangan. Kita coba ke sana kali ya. Nah, ini jam berapa nih? Jam 9. Tadi sebenarnya di Purwokerto ini agak mendung. Cuma untungnya pas kita mau record tadi udah terang ya. Langitnya udah mulai kelihatan birunya, matahari pun udah mulai muncul. Jadi ini perfect banget buat kita tes kamera dari Technopovaker 5G ini. Nah, kalau ini untuk kamera depannya ya, di resolusi 1080p 30 fps dengan Ultra Steady. Dan buat settingannya itu dia sama kayak kamera belakangnya tadi ya, bisa 1080p 30 fps, 60 fps dan juga 4K 30 fps dengan Ultra Steady. Semuanya bisa, guys. Gokil. Jadi untuk settingan kamera depan dan belakangnya itu buat perekaman videonya ya, itu sama, guys. Nggak ada yang dibedain. Ini saya coba jalan. Nah, kayak gini. Nah, kalau ini di 1080p 60 fps masih dengan Ultra Steady-nya. Jadi di pengetesan perekaman video kali ini saya langsung pakai Ultra Steady ya. Karena saya yakin buat teman-teman yang beli HP ini pasti pas lihat ada fitur Ultra Steady pasti diaktifin loh, nggak mungkin nggak. Oke, ini di 4K 30 fps ya dengan Ultra Steady. Cakep ini.
kamera depan, bisa 4K, dan bisa aktifin ultra steady-nya. Gokil. Oke, jadi sekian aja dulu untuk pengetesan perekaman video dari Tecno Pova Curve 5G ini. Kita lanjut ke studio. Yuk. Kesimpulannya, Tecno Pova Curve 5G ini bisa jadi gebrakan menarik dari lini Pova. Karena kali ini dia hadir dengan desain layar yang melengkung di kedua sisinya, desainnya juga lebih stylish, bobotnya ringan, dan tetap membawa performa kenceng khas Pova series. Dimensity 7300 Ultimate-nya ini bikin gaming di kelas mid-range jadi makin ngacir ya. Ditambah layar AMOLED 144Hz yang memanjakan mata banget. Sayangnya sektor kamera masih terasa kurang lengkap karena absennya lensa ultrawide di sini. Dengan harga SRP di Rp3.499.000, ini bisa jadi opsi yang menarik buat kalian yang cari HP tipis dan kenceng, tapi tetap beda secara visual. Oke, jadi sekian aja yang bisa saya bagikan untuk si Tecno Pova Curve 5G ini guys. Buat link pembeliannya bisa lihat keranjang di sini atau link pembelian yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa like video ini, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.